Kakak konsumsi magnesium, makasih kakak Suheli. Magnesium ya kakak glycinate atau L-threonate. Kalau kakak lagi ada rezeki lebih pakai L-threonate itu lebih baik. Kakak pakai L-tryptophan, kakak L-tryptophan boleh dipertimbangkan. L-tryptophan 3 kapsul kakak ya, sore menjelang malam. Kemudian kakak konsumsi Rhodiola rosea ashwagandha. Rhodiola rosea ashwagandha untuk teman-teman yang kecemasan silahkan dipertimbangkan, vitamin B kompleks dan probiotik. Memang jatuhnya kalau di dalam functional medicine itu konsumsi suplemennya jadinya jauh lebih banyak, budget yang kakak keluarkan tuh lebih besar. Tapi ketika kakak tujuan kakak itu cuma mau memperbaiki tidur, tapi kakak juga bisa memperbaiki yang lain. Jantung kakak ikutan oke, pencernaan kakak ikutan oke, karena kakak konsumsi probiotik, vitamin B kompleks, vitamin D3 magnesium, kakak memperbaiki sistem kakak yang lain gitu. Jadi walaupun terasa berat di awal, tapi nanti kakak akan mendapatkan manfaatnya. Kecuali berbeda kalau konvensional, kakak konsumsi Alganax. Alganax itu memang aku nggak tahu itu isinya apa, tapi kata kakak obat tenang ya kak ya. Maaf ya kak, aku nggak tahu obat medis itu isinya apa ya kak. Mungkin Alganax itu dapat menenangkan ya kak, membuat kakak tidur. Tapi dia cuma untuk men-trigger proses tidur. Dia tidak mengembalikan fungsi alamiah tubuh kakak gitu. Jadi kalau kakak berkenan coba suplemen ya kak, perbaiki alamiah tubuh kakak, mudah-mudahan dengan memperbaiki alamiah tubuh kakak, kakak bisa tidur dengan sendirinya gitu kak. Dom, aku pakai deal suplemen magnesium glycinate BB aku 55 satu butir sebelum tidur dong, nggak apa-apa. Kakak Priscilia magnesium glycinate ada 2. Yang mana yang kakak pakai? Kakak pakai yang ini atau yang ini? Kakak yang ada tulisan maksimum strength atau yang nggak ada kakak Priscilia? Dom, tiroid jelas. Gastro Comfort itu 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Pada kemana ya suplemen aku yang diberesin nih kayaknya sama asisten aku ya kak. Kakak Gastro Comfort itu 1 kapsul segera setelah makan pagi dan sore. Ini aku rekomendasikan untuk teman-teman yang saat ini lagi struggling sama masalah dispepsia, gastritis ya kak, yang perutnya lagi perih. Ini pakainya Gastro Comfort. Dom, tiroid tanpa operasi. Wah, tiras 4 ya, laboratorium T4-nya 1, TSH-nya 1,4. Oke kakak. Kakak untuk tiras 4, kakak udah tahu arti tiras 4 itu apa? Tahu ya kak? Kalau tiras 4 itu kan memang menuju ke ganasan, punten ya kakak ya. Baik. Kakak dari aku tidak bisa menjanjikan muluk-muluk ya kak, karena tuh untuk kita sehat itu banyak faktor gitu ya kak. Tapi kalau misalnya kakak mau berusaha, silahkan untuk dipertimbangkan yang akan aku sampaikan ini ya kak. Untuk kakak Lili di tiras 4. Baik. 1, kakak konsumsi pertama, kakak cek dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Kakak cek dulu kalsium dalam darah kakak berapa. Kalau misalnya kakak Lili, dicatat kakak Lili ya, ini aku tulis ini, tiras 4 nih. Kakak Lili dicatat, udah dong, udah ada belum? Yang nggak ada tulisannya dong. Oke, kakak Priscilia, kakak Lili absen dulu, kalau ada nanti aku bales nih. Kakak Priscilia yang ini kakak Priscilia ini untuk teman-teman gastritis 1 kapsul sebelum tidur. Kalau kakak tidak ada gastritis, kakak sehat walafiat, nggak ada gastritis, kakak kurang pakai ini kalau 1 kapsul, naikin jadi 2 kapsul. Tapi kalau kakak ada gastritis 1 kapsul ya kak. Coba kakak Lili, kakak Lili belum absen, aku jawab kakak Lili dulu. Dom, konsumsi suplemen dan vitamin apa untuk penyakit eksim? Kakak Mom Ayu dan kakak-kakak lain di sini yang mungkin ada alergi, eksim, dermatitis, biduran, kemudian tuh kakak suka banget gangguan kulit-kulit, gali gatal lah, pokoknya semua yang alergi-alergi, tidak hanya pada kulit, semua masalah pada kulit. Kemudian tuh alergi sinusitis, tonsilitis, kakak rinitis, konjungtivitis, mata kakak gatal-gatal, gampang bersin, turun ke paru-paru, kakak bronkitis, TBC paru, pneumonia, PPOK, semua yang berkaitan ada unsur asma, pokoknya semua yang berkaitan ada unsur alerginya, silahkan dipertimbangkan. Sama aja kak suplemennya kak, cuman diagnosisnya berbeda tapi suplemennya sama. Kakak Mom Ayu silahkan dicatat. Dompet dompesitis. Satu vitamin D3K2, vitamin D. Wah kakak Raja Iksan, nanti aku jawab ya, ini menarik kakak Raja Iksan. Vitamin D3K2 itu minimal di 20.000 IU. Kakak-kakak yang alergi mana nih? Minimal di 20.000 IU. Kenapa dong? Semakin kita alergi, kebutuhan kakak akan vitamin D3 itu semakin besar.
Percayalah kak, kalau semakin kakak alergi, kebutuhan kakak akan vitamin D3 itu semakin besar. Kakak mau konsumsi 1000 IU nggak nampol-nampol, nggak nyampe-nyampe dia kak. Dari aku minimal 20.000 IU untuk teman-teman yang alergi. Yang kedua, kalau kalian alergi, kalian itu kekurangan zinc. Silahkan pertimbangkan zinc quercetin 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Aku bolak-balik ya kak bilang, ini ada vitamin C-nya ya kak. Kalau kakak ada perutnya perih, jangan dikonsumsi dulu. Kalau nggak ada perut perih, silahkan. Kakak ini, tapi bagus banget ada vitamin zinc-nya, ada quercetinnya ya kak. Ini bagus untuk teman-teman yang alergi. Kemarin tuh juga ada kakak-kakak yang bilang kan, saya pakai itu 3 bulan alerginya berkurang. Dipertimbangkan, 3 kapsul per hari nak. 1 kapsul sudah makan pagi, siang, dan sore. Terus, karena kakak konsumsi vitamin D3, tentu saja kakak membutuhkan magnesium. Silakan konsumsi magnesium sesuai dengan berat badan kakak. Apa harus aku ulang lagi kakak? Kalau di atas 60 kilo, pakai ini yang ada tulisan maksimum strength 3 kapsul per hari. Kalau misalnya kakak 50-an kilo, kakak pakai yang jatuh, kakak pakai yang Dr. Best. Kalau kakak di 50-an kilo, kakak pakai yang Dr. Best. Kalau misalnya kakak di 40-an kilo, kakak pakai Solaray. Oke ya kak? Terus, semua kondisi alergi itu membutuhkan probiotik kakak. Aku bener-bener ya kak, kalau alergi itu kakak butuh banget probiotik. Kakak nggak bisa nggak pakai probiotik. Jadi untuk kondisi alergi dari aku pertimbangkan konsumsi probiotik Naturbel 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Tambahannya adalah kalau kakak di sini nggak ada nyeri ulu hati, perut perih sama sekali, tidak ada yang namanya penurunan fungsi ginjal, pertimbangkan konsumsi cuka apel. Kalau kakak alergi, mikrobioma dalam usus kakak tuh nggak oke, karena pH lambung kakak nggak optimal. Jadi, silahkan kembalikan pH asam lambung kakak kembali normal dengan cuka apel. Tapi dengan catatan, kakak tidak ada tuh namanya nyeri ulu hati, kakak tidak ada penurunan fungsi ginjal. Cuka apel 2 sendok makan dicampur segelas air sebelum makan pagi dan sore. Kakak-kakak yang alergi, silahkan banget dipertimbangkan itu. Silakan banget dipertimbangkan itu. Kalau kakak sudah menjalaninya 3 bulan, kabarin aku ya kak bagaimana hasilnya. Tambahannya jangan makan gula, junk food, ultra processed food, dan semua makanan pencetus alergi. Saya nggak tahu dong alergi saya apa, tahu-tahu saya gatal-gatal. Nggak boleh kakak. Kakak harus tahu pencetus alergi kakak itu apa. Kakak harus bertanggung jawab sama badan kakak. Nggak mungkin kak, itu badan yang punya kakak loh kak. Jadi kakak harus tahu, oh saya ternyata alergi sama dingin dong, saya ternyata alergi debu, saya ternyata alergi sama serbuk sari. Kakak harus tahu. Kalau kakak nggak tahu, cari kak sampai dapat. Karena suplemen dan pengaturan pola makan itu 90% bisa mengurangi tingkat alerginya kambuh. Tapi kalau kakak bisa tahu apa yang buat kakak itu alergi dan kakak menjauhinya, 100% kakak bisa sembuh. Ya kak, baik dong. Terima kasih. Ini ada kakak Yuli datang lagi. Oke kakak Yuli, agak baik. Tadi aku absen kakak Yuli, nggak deh. Kakak Yuli, ini teman-teman kakak Yuli mengalami masa tiroid ya, nodul tiroid itu di tiras 4 ya, dengan lab TSH 1,4, kalsiumnya 9. Kakak Yuli yang pertama dipertimbangkan, kalsium kakak 9 aman, gak ada masalah konsumsi vitamin D3. 1, kakak konsumsi vitamin D3 30.000 IU. 30.000 IU ya kak. Kenapa aku bisa naikin 30.000 IU? Karena kalsium kakak normal. Jadi kakak nggak usah khawatir kak, insya Allah dengan izin Allah tentunya ya kak. Kakak konsumsi vitamin D3K2 di 30.000 IU. Kemudian kakak konsumsi magnesium glycinate ya. Kakak konsumsi magnesium. Kenapa sih kak nggak pakai berat badan? Jadi kan aku jadinya nggak bisa langsung kakak. Pokoknya kakak kalau berdasarkan berat badan kakak magnesium glycinate. Udah ya. Terus kakak pakai zinc selenium. Kalau kakak ada dana lebih, kakak bisa memisahkan itu. Jadi kakak beli zinc sendiri, selenium sendiri. Karena untuk tiroid, kakak perlu seleniumnya itu jenisnya selenometation. Kalau kakak ada rezeki lebih, kakak bisa beli zinc sendiri, beli zinc glycinate sendiri, beli selenium sendiri. Tapi dom, saya dananya terbatas. Kalau kakak dananya terbatas, kakak bisa pilih ini. Ini mengandung zinc sama selenium. Tapi seleniumnya tidak khusus. Kalau kakak ahong, tapi seleniumnya bukan selenium yang khusus untuk tiroid. Aku kembalikan ke kakak, kalau kakak ada dana rezeki lebih, zinc glycinate sendiri, selenium sendiri, dikonsumsi masing-masing 1 kapsul sesudah makan. Tapi kalau tidak ada, kakak pakai zinc selenium ini tidak apa-apa. Mudah-mudahan efektif dengan pengaturan pola makan. Udah kak, catat. Kemudian probiotik.
Kakak nggak mungkin semua teman-teman yang kanker, autoimun, leaky gut, tumor itu nggak mungkin nggak konsumsi probiotik. Kenapa dong? Balik lagi, tumor, autoimun, kanker, leaky gut itu adalah semua hal yang merusak, mengganggu kestabilan dari usus kita. Jadi itu gini ya kak, timelinenya ya kak. Usus sehat, kebanyakan karsinogenik, nggak jadi sehat, namanya dysbiosis. Dysbiosis yang kelamaan jadi leaky gut. Leaky gut yang tidak terkoreksi dengan baik jadi autoimun. Nanti autoimun ada lagi nanti kanker gitu. Jadi timelinenya seperti itu, sehingga teman-teman yang mengalami masalah dengan sistem imunitas, sok atuh konsumsi probiotik. Gak mungkin gak, harus konsumsi probiotik. 1 kapsul segera setelah makan, 1 kapsul sebelum tidur. Kemudian kakak Lili, lihat di etalase Domi Klinik ada namanya spirulina. Kakak konsumsi 1 tablet sesudah makan pagi dan sore. Kemudian Boswellia, tapi lagi habis, akan restock kira-kira 1 minggu lagi. Boswellia 1 kapsul sesudah makan pagi dan sore. Jangan makan gula sama sekali. Kalau kakak pengen gak operasi, jangan makan gula sama sekali dan turunannya. Batasi karbohidrat alami. Jangan makan karbohidrat olahan. Berarti karbohidrat olahan tuh kakak nggak boleh makan lagi segala tepung dan turunannya. Kayak roti, biskuit, es krim itu kakak say goodbye. Seblak, mie ayam, bakso itu kakak udah nggak bisa lagi. Olahraga, rajin puasa, manajemen stres. Silahkan dipertimbangkan kakak. Kemudian di tempat nodul tiroid kakak itu, kakak olesin sama castor oil. Castor oil kakak olesin pelan-pelan 1 hari 2 kali. Semoga bisa bermanfaat ya kakak. Mata minus pakai apa dok? Aku kok agak malu ya kak jawab mata minus ya kak, karena mata aku juga minus ya kak gitu. Aku agak susah nih kak, tapi kalau secara teori kakak pakai lutein. Sebenarnya aku konsumsi lutein ya kak. Dulu tuh kayaknya tuh buram banget, sekarang ini udah perbaikan sih, cuman aku belum bisa lepas dari kacamata. Kakak Saradiba, kalau kakak mau mempertimbangkan lutein bisa dikonsumsi 2 soft gel dibarengin vitamin D3. Bagus mana krill oil dengan fish oil omega 3 dong? Fish oil omega 3 aja. Agak susah sih kak ya. Krill oil tuh juga bagus ya kak, karena dia ada fosfolipidinnya, itu juga bagus untuk jantung. Cuman kalau teman-teman yang hipertensi, kita membutuhkan omega 3 yang lebih tinggi ya kak dosisnya. Kalau aku sih omega 3